Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang memiliki tradisi unik, yakni bebas kelon tanpa ikatan nikah. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah lama tak memiliki pasangan alias masih jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti, alangkah baiknya kalian mendatangi kampung yang akan kita kunjungi ini, yang mana di kampung tersebut kalian bisa bebas kelon dengan siapapun. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa di kampung yang memiliki tradisi bebas kelon dengan penghuninya sudah sejak zaman dahulu dan masih ada hingga kini, bahkan dilestarikan sama penghuninya. Mengenai lokasi kampung yang kita kunjungi ini yang memiliki tradisi bebas kelon tersebut memang berada di pedalaman hutan, yang mana lokasinya tersebut sangat jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Untuk menuju ke kampung tersebut kita hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 ya. Jadi jalannya memang jalan setapak seperti di hadapan kita ini. Dan sekaligus kami ingatkan dan kami sarankan kepada kalian-kalian yang ingin mengunjungi kampung tersebut, hendaklah kalian gunakan kendaraan motor bebek atau motor sport ya. Jangan coba-coba menggunakan kendaraan metik karena jalannya sangatlah licin sekali, apalagi di saat musim penghujan. Selain infrastruktur jalan yang kurang memadai dan hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 ataupun jalan kaki, untuk menuju ke kampung tersebut juga tak ada instalasi listrik maupun sinyal jaringan internet atau telepon ya. Tak hanya itu saja, mengenai letak lokasi kampung yang akan kita kunjungi ini yang memiliki tradisi bebas kelon juga tak ada di dalam peta ataupun tercatat di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin mengunjungi kampung tersebut, maka ikuti terus perjalanan kami, atau setidaknya ikuti petunjuk dari orang-orang yang sudah pernah mengunjungi kampung tersebut. Mengenai kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan nikah ini, kampung yang paling terdekat jaraknya kurang lebih sekitar 15 km. Maka tak heran kampung yang memiliki tradisi tersebut memang benar-benar paling pelosok dan paling terpencil. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, para penghuni kampung mengandalkan hasil hutan yang ada di sekitaran kampung mereka. Jadi transaksi jual beli jarang ada dari para penghuni kampung tersebut, kecuali di saat kebutuhan mendesak saja. Maka tak heran para penghuni kampung menganggap bahwa pernikahan itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Maka dari itu mereka lebih memilih tak menjalani ikatan pernikahan, malah menjalani bebas kelon tanpa ikatan.
Karena faktor tersebutlah membuat para pemuka-pemuka agama atau ulama, bahkan para pejabat daerah tidak melarang aktivitas kegiatan tradisi mereka, yakni bebas kelon tersebut. Maka dari itu, bagi kalian-kalian para penonton video ini yang berniat dan berminat ingin menjadi anggota bagian dari penghuni kampung, ya silakan saja, karena memang tak ada aturan atau ikatan pernikahan apabila pengen kelon sama penghuninya. Bagi para penghuni kampung yang memiliki tradisi tersebut memang menginginkan memiliki banyak anak atau banyak keturunan, mengingat lokasi kampung mereka berada di pelosok pedalaman hutan yang sangat jauh dari pusat perbelanjaan, pusat pendidikan ataupun kesehatan. Maka mereka ingin meneruskan regenerasi mereka. Apabila para penghuni kampung tak menjalani tradisi bebas kelon, dipastikan tahun depan atau tahun yang akan datang jumlah populasi mereka berkurang atau bisa dikatakan punah. Maka dari itu, rasa kekhawatiran dari para penghuni tersebut membuat mereka melestarikan tradisi bebas kelon. Belum lagi lokasi kampung mereka memang sangat jauh dari pemukiman sekitarnya ataupun dari pusat kesehatan. Maka tak heran apabila para penghuninya ada yang terkena penyakit, maka tak bisa disembuhkan, sehingga lambat laun penghuninya semakin menyusut. Penyakit yang ditakuti sama para penghuni kampung yang lokasinya berada di pelosok pedalaman hutan ialah penyakit malaria, yang mana hingga kini belum ditemukan obatnya. Maka dari itu, apabila ada penghuni kampung yang terkena serangan penyakit tersebut untuk dibawa ke klinik atau puskesmas, maka penghuni kampung tersebut bisa kehilangan nyawa di tempat atau di tengah jalan. Menurut informasi yang kami dapat mengenai penghuni kampung, kebanyakan mereka tak pernah mengenyam bangku sekolahan atau tak mengenal pendidikan formal. Maka dari itu, kehidupan mereka sangatlah jauh dari pendidikan. Meskipun demikian, walau sangat jauh dari pusat pendidikan, pusat kesehatan maupun pusat perbelanjaan, mengenai paras dari penghuni kampung sangat terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong, karena mereka cantik alami tanpa menggunakan skincare. Selain itu, para penghuni kampung juga sangat jarang terkena paparan sinar matahari, sehingga kulit mereka sangatlah putih mulus, semulus yang kalian dambakan. Apalagi setiap mereka mandi di sungai, mereka tak menggunakan sabun ataupun deterjen. Mereka biasanya mandi menggunakan batu kali yang digosokkan di seluruh tubuh mereka. Semoga nanti kita mendapat keberuntungan bisa melihat secara langsung para penghuni kampung yang sedang asik mandi, yang biasa mereka lakukan di saat pagi hari atau sore hari ya.
Yang jelas menurut informasi dari orang yang pernah datang ke kampung tersebut yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa ikatan nikah, seperti berada di dalam surga yang tersembunyi di dalam pedalaman hutan. Maka dari itu kami sendiri juga tak sabar ingin berjumpa dengan penghuni kampung yang terkenal akan kecantikannya secara alami, yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang sudah pernah bermalam dan menjadi bagian dari anggota keluarga penghuni kampung dan sudah memiliki keturunan sama penghuni kampung, silakan berbagi cerita pengalaman kalian kepada kami dan tulis di bawah kolom komentar video ini, agar nantinya para jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti bisa mengikuti jejak langkah kalian menjadi bagian dari keluarga penghuni kampung. Kampung bebas kelon tanpa ikatan nikah yang akan kita datangi ini, meski tanpa ada instalasi listrik, maka nantinya kalian tak akan mendengar suara-suara berisik dari sound system tetangga kalian. Namun kalian mampu mendengarkan suara-suara hewan-hewan liar yang ada di kawasan hutan ini, sambil mendengarkan suara-suara dari alat-alat atau perkakas penghuni kampung. Selain itu, di kampung bebas kelon yang kita kunjungi ini juga sangat ditakuti sama orang-orang yang biasanya memberi hutangan kepada para penduduk, seperti abang-abang plecit, abang-abang detail, ataupun bang emok, dan mbak-mbak mekar, mbak-mbak syariah, mbak-mbak bina arta. Sehingga para penghuni kampung selain memiliki tradisi bebas kelon, mereka juga tak memiliki banyak hutang. Yang jelas menurut informasi yang kami dapat, kehidupan para penghuni kampung sangatlah sederhana, jauh dari kesan hidup mewah. Maka dari itu, apabila kalian ingin atau betah tinggal di kampung yang akan kita kunjungi ini, ya silakan saja. Nah, tak sadar dan tak terasa akhirnya kita sudah memasuki kawasan kampung bebas kelon tanpa ikatan nikah, yang mana di hadapan kita itu tampak rumah penghuni kampung. Maka dari itu nantinya kita akan mencoba berkeliling di area perkampungan ini. Siapa tahu nanti kita akan tertarik sama salah satu penghuninya yang terkenal akan kecantikannya yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Selain menganut kehidupan bebas kelon tanpa ikatan nikah, para penghuni kampung juga membiarkan kalian kelon dengan siapapun, bahkan bergonta-ganti pasangan apabila kalian ingin atau memiliki hasrat kepada para penghuni kampung yang lainnya. Maka dari itu, bagi kalian-kalian para penghuni kampung yang memiliki batang tulang lunak yang hanya biasanya digunakan pipis saja, alangkah baiknya kalian coba untuk memberi keturunan kepada para penghuni kampung yang ada di sekitaran sini. Bagi kalian-kalian para penonton video ini, khususnya kalangan wanita yang mungkin saja kalian memiliki status janda ataupun istri orang
yang kurang perhatian dan kasih sayang, kalian boleh mencoba sama penghuni kampung ini, yang mana para penghuni kampung ini juga memiliki batang tulang lunak yang cukup besar dan cukup panjang. Maka dari itu jangan kalian lewati kesempatan yang begitu besar di hadapan kalian apabila kalian ingin bebas kelon dengan para penghuni kampung, yang mana di sini sebenarnya kampung ini sangat rahasia sekali. Namun demi kalian para penonton, maka kami bocorkan tempatnya. Apabila kalian bisa memberi keturunan kepada penghuni kampung, tentu saja kalian akan menjadi rebutan sama para penghuni kampung yang lainnya, mana tentu saja setiap harinya, kapanpun dan dimanapun, nantinya kalian pasti diajak kelon sama penghuni kampung yang lainnya. Yang jelas apabila kalian ingin menjadi penghuni kampung tempat ini, maka stamina kalian harus kalian jaga dan kalian rawat betul-betul. Tentu saja kalian tak hanya ngeloni satu penghuni saja, namun bisa berkali-kali, tergantung kekuatan kalian. Yakin kalian gak mau jadi bagian dari salah satu penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa ikatan nikah ini? Selanjutnya di hadapan kita itu tampak aliran sungai yang begitu jernih serta bening. Biasanya para penghuni kampung saat pagi atau sore hari mereka mandi di sungai ini, yang mana tentu saja mereka tak menggunakan sehelai benang pun saat mandi. Melihat geografis dan topografi kampung bebas kelon tanpa ikatan nikah ini memang berada di lereng-lereng dua gunung, yang mana rumah-rumah mereka berada di tepi jurang dan di bawah jurang ya. Rumah-rumah yang menempel di dinding-dinding jurang tersebut menjadi keunikan tersendiri apabila kalian memasuki kampung bebas kelon tanpa ikatan nikah ini, yang mana memang betul-betul sangat eksotis sekali. Maka dari itu datanglah dan betahlah hidup di kampung ini. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan mengelilingi kampung ini. Siapa tahu nanti kami tertarik sama salah satu penghuni kampung, yang mana tentu saja pasti akan kita incipi dahulu ya. Maka dari itu kami pun tak sabar pengen tahu rasanya entol ganyong milik penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa ikatan nikah ini. Jantung kami pun sudah berdebar kencang dan denyut nadi pun sudah bergerak cepat. Maka dari itu keringat dingin pun kami sudah membasahi tubuh dan membayangkan pengalaman pertama membuat kami ingin tinggal betah berlama-lama di kampung yang bebas kelon tanpa ikatan nikah ini. Di kampung ini tentu saja kalian bebas memilih pasangan kelon kalian nantinya, baik dari yang masih perawan, istri orang, ataupun janda, ataupun kalian memilih ketiganya sekaligus, itu pun juga bisa. Menurut informasi yang kami dapat, hampir 80% lebih
para penghuni kampung kebanyakan dari kalangan wanita, yang mana bisa dihitung jari para penghuni kampung yang berjenis laki-laki. Nah, nanti kita akan mencoba memasuki beberapa rumah yang ada di hadapan kita itu, dan tentu saja kami berharap disambut sama penghuni kampung selain kopi hangat dan tentu saja jajanan entol ganyong mereka. Rumah-rumah para penghuni kampung yang memiliki tradisi bebas kelon ini umumnya terbuat dari anyaman bambu dan anyaman dari papan kayu. Jarang ada rumah-rumah yang dibangun permanen seperti tembok batu bata. Jika kalian para penonton video ini yang penasaran akan penghuni kampung ini yang terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong, ya segeralah datang ke sini ya. Apalagi saat ini musim penghujan, tentu saja para penghuni kampung ini membutuhkan kehangatan dan pelukan kalian. Mengenai kehidupan bebas kelon para penghuni kampung ini, alangkah baiknya dan gamblangnya kita coba tanya-tanya sama penghuni kampung ini sekaligus ya, agar nantinya kalian tidak salah paham.